Kembali ke brosur halaman pertama, surat As-Sam ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Mohon dijelaskan definisi fasik sekalian definisi munafik dan musyrik. Ya, fasik dibuka ayatnya. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallah ayyusala bihi wa yufsiduna fil ard. Surat Al-Baqarah ayat 27, dimulai dari akhir surat Al-Baqarah ayat 26. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya dah. Singkatnya, orang fasik itu orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena dulu kita ini semua sudah diambil janji kita oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita di dunia ini, sebelum dilahirkan di dunia ini, kita sudah diambil janji oleh Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab, bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhanku dan kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Dan manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Fitrah itu kemauan dan kemampuan untuk mengikuti agama tauhid. Dalam arti semua manusia sebetulnya dimodali oleh Allah dengan fitrah untuk taat, tunduk, patuh pada ketentuan Allah. Dan itu sudah diambil janji kita oleh Allah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang yang melanggar perjanjian Allah. Sesudah janji itu teguh, memutus perjanjian itu, mengingkari janji yang telah dibuatnya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu juga dikatakan oleh Allah orang yang fasik. Karena Allah perintahkan manusia itu harus muslih, berbuat kebaikan di muka bumi ini. Lah kok berbuat fasik, berbuat kerusakan, maka dia orang fasik. Allah perintahkan, Allah larang kita, wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Lah kok banyak manusia yang berbuat kerusakan, maka itu juga termasuk orang fasik. Karena Allah perintah kita untuk berbuat muslih, berbuat baik, kenapa malah kita berbuat rusak? Berarti telah melanggar ketentuan Allah. Itulah orang yang fasik, memutus tali janji yang dibuat dengan Allah. Allah ciptakan kita ini untuk tujuan ibadah. Itu janji kita. Tapi kenapa kita durhaka kepada Allah dengan berbuat dosa kemaksiatan terus menerus? Nah, itulah orang-orang fasik. Singkatnya, orang yang bermaksiat durhaka kepada Allah, itu orang yang fasik. Kemudian orang munafik itu
zahirnya dia mengaku iman pada Allah, namun batin dan perbuatannya menyimpang dari aturan Allah. Zahirnya dia menampakkan keimanan biar mendapat perlakuan sama, yaitu diperlakukan sebagaimana layaknya orang-orang yang beriman betul, sehingga mendapatkan hak-haknya. Satu tubuh dijaga kehormatannya, dilindungi hartanya, diharamkan darahnya. Padahal sejatinya hatinya kafir, tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Hanya tata lahirnya saja ngaku iman pada Allah dengan tujuan mendapatkan perlakuan yang sama dengan apa yang didapat oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Dijaga darahnya, tidak ditumpahkan, dilindungi kehormatannya, tidak dijatuhkan, dijaga keselamatan hartanya, tidak diambil dan lain sebagainya. Namun sebetulnya hatinya jauh dari kata iman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. An-Nisa, coba dibuka. Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, orang-orang munafik itu secara lahir dia sholat, dia hendak menipu Allah. Buktinya saya juga sholat, hendak menipu Allah. Tata lahirnya sholat, namun sholatnya dikerjakan dengan rasa malas, enggan, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dikiranya dengan dia sholat nanti Allah tetap akan memberi pahala kebaikan, akan memasukkan ke surga. Kecilik orang munafik. Ternyata saat itulah Allah sudah siapkan neraka sebagai balasannya. Dan kita ini juga sudah orang sholat sejak sekian lama. Tidak sedikit, tidak jarang kita ini merasa malas mungkin untuk mendirikan sholat. Allah engkosik, Allah engkosik. Sholat yang ditunda-tunda, yang didirikan dengan rasa malas, kata Allah, itu sholatnya ciri sholatnya orang munafik. Ya sholat ning males ning untuk riya. Kalau dalam hadis disebutkan sholatnya orang munafik itu dia ya sholat, tapi ditunda sampai mau habis waktu. Yajlisu yarkubus syamsa. Jadi menunggu sambil mengintai matahari. Nah, kalau dulu kan patokan waktu matahari. Nah kalau kita sekarang yo akan sholat tapi ditunda sampai akhir sambil mengintai-ngintai jam. Bedanya kita dengan dulu sekarang adalah kita sekarang ngintai jam. Nanti yo akan sholat nih, lihat dulu, masih jam 1. Asarnya jam berapa? Taruhlah jam 2:30 lebih 10. Masih jam 1, masih lama. Lagi lihat lagi, masih 1:30. Habis itu dilihat lagi, cik jam 2. Allah mung petang rakaat, cik 40 menit. Habis itu dilihat jam lagi. Melihat jam lagi, jam 2:04. Masih asik dengan aktivitasnya. Mungkin dengan jualan online-nya, karena kebetulan banyak pesanan, ini harus segera dibalas.
nek ditinggal sholat melayu kabeh engko pembeline. Jam 2:15, masih lumayan lah ini melayani pembelian dulu, orderan. Terus lagi, masih 2:30, masih 10 menit. Nah, ini sholatnya orang munafik. Raurungo engko ya sholat. Hatta idza kanat baina qarnayis syaiton qama fanaqaraha arba'an wala yadhkurullah fiha illa qalila. Tiba-tiba 2:30 lebih 5 karek 5 menit. Dia tiba-tiba berdiri, melayu, wudu, kemudian berdiri, sholat 4 rakaat TKT nyandak. Maka fanaqaraha arba'an, sholat yang 4 rakaat tadi diselesaikan begitu cepatnya, seperti ayam mematuk makanan, jentat-jentit salam langsung nyekel HP, siap bun. Padahal belum wudu, 5 menit cukup untuk wudu, kemudian untuk sholat 4 rakaat. Nah, ini sholatnya orang munafik, dikiranya dia dapat pahala dari Allah. Saat itulah Allah sudah siapkan tipu dayanya. Membalas tipu daya orang munafik tadi. Rumangsane dapat ganjaran, oleh Allah disiapkan neraka. Karena sholatnya orang munafik seperti itu. Atau dia juga sholat namun biar mendapat pujian dari manusia. Ini banyak, nanti sebentar lagi kalau sudah dekat pemilu banyak itu. Sholat, datang berjamaah, datang ngaji di sini banyak nanti. Berada di urutan depan sini nanti. Berada di urutan depan. Nanti nek wis pilihan wis hilang semuanya, nggak tahu kemana. Nanti kalau sudah mendekati akan banyak datang di depan ini, jenengan nggak bisa di depan, di belakang sana nanti. Ini pengalaman yang sudah begitu. Ini pengalaman yang sudah begitu. Saya hanya menceritakan pengalaman saja. Kalau sudah mendekati pilihan, itu akan banyak yang kesini ikut ngaji, karo ngantuk-ngantuk ditahan, berada di depan. Kenapa tidak ada di lantai 1, tidak ada di atas, harus di depan sini, ben ketok, biar kelihatan. Kalau tujuan ngajinya hanya sebatas itu, rugi sudah. Wis kesel, keju, boyoken, rento apa-apa, tidak dapat kebaikan di hadapan Allah, rugi sudah. Ada pula orang nggak pernah sholat, tiba-tiba dia nyalon jadi legislatif, kemudian datang terus 5 waktu ke masjid sholat, jadi sholatnya untuk tujuan ben dipilih. Rugi orang yang sholat seperti ini, rugi di hadapan Allah, 0 nilainya, seret fiddarkil asfal bidanar, tempatnya di keraknya neraka, fiddarkil asfal, asfal paling bawah, dhuwure wong kafir itu. Tapi orang munafik paling bawah, keraknya neraka. Maka hati-hati. Orang munafik paling bawah, keraknya neraka. Hati-hati kita ini. Orang munafik itu orang yang sudah ngaku Islam apa belum? Sudah. Nah, kita potensi sekali untuk menjadi penghuni kerak neraka, dasar neraka. Nauzubillah. Apa terus kita berpikir, ya wis nek ngono metu Islam mending kafir? Apa begitu? Nanti tidak paling bawah, mbok arep ning ngisor ning tengah ning dhuwur neraka lara kabeh. Tidak akan kuat. Namun dahsyat sekali apa yang akan diterima oleh orang munafik. Kalau orang kafir itu
mendapatkan siksaannya sangat keras, adzabun syadid. Siksaan yang sangat keras. Kalau orang munafik bukan adzabun syadid, namun asyaddul adzab. Bukan syadid, namun asyaddu, isim tafdil yang digunakan. Isim tafdil itu menunjukkan makna paling, sehingga tidak ada yang lebih paling daripada yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Kalau orang kafir mendapat siksa sangat-sangat keras, adzabun syadidun. Orang munafik asyaddul azabi, mendapatkan siksaan paling keras karena mau menipu Allah. Kalau orang kafir jelas-jelas tidak akan menipu Allah, jelas-jelas menyatakan tidak mengimani Allah, ora ingah-ingih. Iya, carane ngono ya kedel tenan kuwi. Ngaku cong ya. Wis aku tak ning neraka, maka saya pilih jalan kekafiran. Itu cong tenan. Ya kalau orang munafik ini ingah-ingih, minggrang-minggring ingah-ingih. Kayane ya salat ning ditunda-tunda sampai habis waktu. Kayane ya puasa ning untuk riya. Kayane sedekah, infak, niat utamanya untuk riya. Tidak ada orang yang tahu cerita ning ngendi-ngendi. Saya kemarin habis infak, habis sedekah, subhanallah, alhamdulillah, hati ini tenang sekali. Padahal rane sing tekon. Nggak ada yang tanya. Kenapa? Karena tujuannya untuk riya. Rugi no. Sudah hilang jutaan, ratusan juta. Kok renek wong memuji. Wah rugi. Maka cerita kemana-mana. Orang riya itu setidaknya, orang munafik, orang riya itu 5 yang akan dia dapat setidaknya. Pertama, amalnya batal, amal baiknya, karena riya. Yang kedua, dia akan merasa lelah, telah melakukan sesuatu, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia sholat, dia puasa, itu lelah fisik. Belum lagi infak sedekah yang diikuti dengan riya, atau dengan menyebut-nyebut pemberian, menyakiti hati si penerima. Dia akan kehilangan harta, tapi tidak mendapat nilai apa-apa di hadapan Allah, sehingga merasa lelah. Yang ketiga, dicap oleh Al-Quran sebagai orang munafik. Itu orang yang berbuat baik, landasannya riya, dicap oleh Al-Quran sebagai munafik karena hendak menipu Allah. Maka sudah Allah siapkan fid darkil asfal minan nar. Yang keempat, dia kalau tidak bertobat, tidak berhenti dari kemunafikannya, dia akan pulang menghadap Allah dengan stempel munafik. Maka seret masuk ke neraka yang paling dasar. Ini setidaknya orang riya. 4 hal. 4 hal. Karena yang kelima saya lupa. Nah, jadi 4. Nah, tentu kita tidak seperti itu. Nah, singkatnya orang munafik itu tata lahirnya dia juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang yang benar-benar beriman, namun tidak dilandasi keyakinan yang kuat dari hatinya. Memang niatnya tidak beriman, niat utamanya tidak iman, namun tata lahirnya ben dianggap podo karo kancane, biar mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang yang benar-benar beriman. Maka dia juga sholat, juga puasa, juga ini itu. Namun hatinya sebetulnya tidak menginginkan itu. Itu orang munafik. Sedangkan orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, diperintah oleh Allah menyembah hanya kepada Allah, malah menyembah selain Allah. Itu musyrik, jelas-jelas musyrik. Ada asyirkul asghar, ada asyirkul akbar.
Syirik besar itu saat menyembah selain Allah, menyembah batu, binatang, pohon, bintang, api, dan lain sebagainya. Itu syirik besar. Namun ada pula syirik-syirik kecil, kayak syirik riya, seperti riya, itu syirik kecil. Seperti kita melakukan an-niddu, andad, itu juga syirik kecil. Baik kecil maupun besar masuk dalam andad itu. Seperti kita fanatik sekali dengan MTA, nah, ini juga syirik. Fanatik golongan. Sehingga Islamnya hilang, malah MTA nih yang muncul ke permukaan. Itu syirik kita. Nah, artinya syirik itu menafikan Allah dari kehidupan kita. Na'udzubillah. Ya, ada lagi.